Yuliana dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan hak dan kewajiban dari sila kedua. Hak dari sila kedua yang pertama yaitu hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna, kulit, jabatan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak untuk dicintai sesama manusia. Yang keempat, hak untuk dihormati sesama manusia. Kewajiban dari sila kedua yaitu yang pertama, kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Yang ketiga, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Oktora. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. 3. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Astuti dari kelas 11 MIPA 4. Seperti yang kita tahu, di bulan suci Ramadan, setiap umat muslim selain menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, ada kegiatan lain yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun, seperti sholat wajib dan tarawih berjamaah di masjid, sahur dan buka puasa bersama dengan keluarga, teman, dan rekan kerja sebagai bentuk silaturahmi, hunting takjil seperti kue kering, manisan, dan lainnya, ngabuburit dengan berbagai kegiatan positif di luar rumah, takbiran keliling dengan lantunan suara takbir, mudik ke kampung halaman. Nah, karena pandemi virus corona atau COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah saja agar tetap aman. Kita tentu bisa melakukan berbagai cara ini agar tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi Suherman. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang belajar di rumah atau diam di rumah. Menurut saya itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kita semua, karena menurut saya kasus COVID-19 ini harus segera dihentikan dengan cara kita harus saling membantu dengan cara diam di rumah atau belajar di rumah. Belajar di rumah melalui online ataupun dengan cara belajar sendiri atau membaca buku. Menurut saya itu bagus karena untuk mengurangi virus ini harus dengan kesadaran kita sendiri, yaitu dengan cara menjauhi kerumunannya itu sendiri. Jadi kita di rumah aja. Lagi pula sekarang teknologinya sudah canggih dan kita tidak mengandalkan dan kita sudah bisa mengandalkan teknologi seperti internet. Kita mencari bahan belajar yang kita belum mengerti. Sekian dari pendapat saya. Menurut saya diam di rumah atau belajar di rumah itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi virus corona itu sendiri atau COVID-19 ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Mailani. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berikut. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Jawabannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa negara. Cukup sekian, mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari kelas 10 IPS 7. Menurut saya, perbedaan dalam suatu masyarakat adalah wadah bagi kita untuk bisa saling menghargai dan bertoleransi dalam masyarakat tersebut. Dan juga kita harus lebih menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Dengan perbedaan dalam masyarakat tersebut, kita dengan mudah bisa saling bertukar pengetahuan tentang adat istiadat, ras maupun agama dalam masyarakat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Falah dari kelas 10 IPS 1. Contoh kerukunan umat beragama yaitu 1. Saling tolong-menolong. Contohnya, ketika tetangga kita sakit, kita melongoknya. Yang kedua, saling membantu. Contohnya seperti melancarkan jika agama lain sedang beribadah. Yang ketiga, tidak saling menghina, tidak saling mengejek. Yang keempat, saling membantu membangun tempat ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan membacakan kembali tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang berkesusahan, menenggok tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristen atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya. Kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejekkan antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kejahatan kemanusiaan.
Yang pertama, pemusnahan. Pemusnahan meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat melenyapkan sejumlah penduduk tertentu. Yang kedua, pemudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak. Yang ketiga, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Yang keempat, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Yang kelima, penyiksaan, pemerkosaan, pembudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang setara. Yang keenam, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau pengumpulan yang didasari persamaan paham politik, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal. Yang ketujuh, kejahatan apartheid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Jahro Deristia dari kelas 10 MIPA 2. Seperti yang kita ketahui, di bulan suci Ramadan, setiap umat muslim selain menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, ada kegiatan lainnya yang menjadi tradisi tahun ke tahun seperti sholat wajib dan tarawih berjamaah di masjid, sahur dan buka puasa bersama dengan keluarga, teman, rekan kerja sebagai bentuk silaturahmi, hunting takjil seperti kue kering, manisan, dan lainnya, ngabuburit dengan berbagai kegiatan positif di luar rumah, takbiran keliling dengan suara lantunan takbir, mudik ke kampung halaman. Nah, karena pandemi coronavirus atau COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah aja agar tetap aman. Kita tentu bisa melakukan berbagai cara ini agar tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan hak-hak warga negara yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 dan 28A sampai 28J. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. Pasal 28A, hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 28C, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28D, hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G, hak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pasal 28H, hak tentang jaminan sosial. Pasal 28I, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Hai, nama saya Elsa Nuranisya dan kami Rabian bersama Rian Rizka Dewi. Kami dari 11 IPS 4. Hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam kebersihan lingkungan sekolah adalah perlindungan terhadap kebersihan lingkungan agar nyaman, dan hal itu akan berdampak pada siswa dan siswi yang akan sehat. Kemudian pemenuhan dari kebersihan lingkungan
hak yang harus dilakukan dalam pemenuhan ini, yaitu agar sekolah terlihat nyaman dan indah. Dan kemajuan, hak dalam sosial lingkungan ini kemajuannya harus menambahkan fasilitas dalam sekolah ini. Contohnya harus menambah tong sampah di setiap ruangan maupun sudut-sudut sekolah ini. Terima kasih. Itu yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Karena hal tersebut dapat membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama manusia, dapat membentuk mental dan fisik yang tangguh, dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan patriotisme dalam diri, serta dapat menjaga identitas bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kanoja dari kelas 10 MIPA 4. Perilaku warga negara yang harus dilakukan terhadap pandemi corona antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menjaga asupan gizi makanan, serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan social distancing untuk tidak bersalaman, tidak berkumpul, dan tidak berdesakan di tempat umum. Yang ketiga, tidak berpergian, sebisa mungkin untuk berdiam diri di rumah saja untuk tidak tertularnya virus corona. Yang keempat, apabila terdapat gejala tersebut, hubungi fasilitas kesehatan yang ada di pemerintahan kalian. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Falah dari kelas 10 IPS 1. Contoh kerukunan umat beragama yaitu 1. Saling tolong-menolong. Contohnya, ketika tetangga kita sakit, kita melongoknya. Yang kedua, saling membantu. Contohnya seperti melancarkan jika agama lain sedang beribadah. Yang ketiga, tidak saling menghina, tidak saling mengejek. Yang keempat, saling membantu membangun tempat ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Juniawan dari kelas 10 IPS 6. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A, 28J. Dalam pasal 28, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sijar Hamagisa dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut sila pertama. Hak yang didapat dalam sila pertama yaitu 1. Hak untuk bebas memilih agama sesuai keyakinan. 2. Hak untuk beribadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk saling menghormati antar umat beragama. Kewajiban yang didapat dalam sila pertama yaitu kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban untuk melakukan ketentuan dalam agama tersebut. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprastruktur politik adalah suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk melengkapi sistem bernegara. Dan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uma Nur Hikmah dari kelas 10 IPS 3.
Karena pada dasarnya masing-masing orang tumbuh dengan didikan serta pengalaman yang berbeda-beda. Sebagian rekan kerja mungkin akan membantu Anda dikala mengalami kesulitan, tapi sebagian lainnya mungkin akan meremehkan dan bahkan berupaya dengan segala cara untuk menjatuhkan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rismawati dari 11 IPS 4. Saya akan membacakan soal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum. Kenapa? Jawabannya karena mengandung aturan yang mengikat setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi. Jika tidak, akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Ajeng Sapitri dari kelas 12 IPS 3. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah 1. Rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lainnya. 2. Memiliki sikap apatis terhadap terpenuhinya hak warga negara lainnya. 3. Memiliki sifat intoleran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Nur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. 3 hak warga negara yang terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain ialah 1. Pasal 28A. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Pasal 28C ayat 2. Hak untuk melanjutkan dirinya dalam memperjuangkan hak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan pendapat tentang ciri-ciri masyarakat politik. Menurut pendapat saya, ciri-ciri tersebut sangat diperlukan dan dimiliki oleh masyarakat politik agar tugas yang mereka lakukan bisa berjalan dengan lancar dan benar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.